Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan supir. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan mobil kita. Kenali kerusakan-kerusakan awal atau sedini mungkin agar kita nanti tidak mengalami kerusakan yang berat. Ya, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jikalau video ini bermanfaat, di-share juga kepada kawan-kawan dan sahabat yang lain, karena kita berbagi ilmu di dunia ini tidak ada ruginya, bahkan kita dapat hasil, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama kami akan menjelaskan tentang alat-alat kita, alat-alat mobil kita yang harus kita ketahui, apalagi ini bagi seorang pemula. Ya, mana yang rusak, mana yang tidak, sebelum kita bawa ke bengkel harus kita tahu terlebih dahulu. Umpamanya mobil berbet, suaranya pincang, itu harus kita mengetahui dulu yang mana yang rusaknya. Jadi sebelum kita bawa ke bengkel, kita harus berani ngotak-atik dulu. Coba diperiksa, yang biasanya kalau berebet atau pincang itu dari platina. Nah, ini namanya tutup delco. Yang dikatakan delco itu lengkap sampai ke bawah. Ya, ini sebelah atas ini tutup delconya atau tutup platina. Ke sini adalah koil. Ini sering juga kendor, jadi bisa juga suara mobil berebet atau dia pincang. Dan juga busi ini, kalau dia kendor juga bisa berebet. Nah, bunyi-bunyi ataupun suara-suara yang lain, misalnya baut yang kendor ya, atau yang longgar, kita harus periksa terlebih dahulu semuanya. Kalau kita sudah mampu memeriksa, nah, alhamdulillah, nanti yang mana rusak kita akan bisa perbaiki sendiri. Contoh ya, ini yang sering terjadi, yang tidak pernah kita ini tali pambel ini, kalau dia tidak kena minyak ataupun kena oli, dia akan tahan, bahkan puluhan tahun dia tidak akan putus. Tetapi kalau dia kena minyak atau kena oli, dia akan cepat putus. Ya, ini tanda-tandanya kalau umpamanya pambel ini kendor, dia akan bunyi waktu kita berjalan. Nih. Itu suaranya kalau dia kendor. Nah, kalau dia putus, secara otomatis panas mobil mendadak atau naik tinggi. Nah, inilah pengenalan mobil kita yang harus kita ketahui, yang harus dan wajib kita ketahui karena kita punya mobil sendiri, apalagi bagi kawan-kawan dan sahabat yang pemula. Nah, di sini juga kami akan memberitahukan kepada kawan-kawan dan sahabat beberapa waktu yang lalu tentang permasalahan aki. Ya. Nah, di sini kan kita sudah lihat, ini sudah menggaram.
Ini dikarenakan ada air yang menetes di sini, ya, atau embun, atau mungkin kita waktu nyuci air ini tidak bersih di sini. Nah, inilah akibatnya. Juga di sini dia, makanya di sini nih orang pakai tutup. Ini kan tutup ini supaya air tidak masuk ke dalam ini. Nah, ini contohnya kan karena air embun masuk dia keratan karena dia besi. Nah, kalau dia di sini adalah timah, ya, bertemu dengan tembaga. Kalau air itu tidak kering, lama mengendap, maka dia akan kental. Ini kalau untuk sementara memang tidak apa-apa. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus, ini akan berpengaruh kepada mobil kita waktu kita menstarter mobil. Jadi menggaram ini artinya masanya ini, tali masa ini kan tali masa ini. Ini yang tali api. Nah, ini tali api. Ini tali masa. Jadi masanya ini tidak pol ke mesin atau ke dinamo. Makanya dia menjadi berat. Dan ini harus kita bersihkan, ya. Ini salah satu contoh. Dan ini juga karena saya juga tadi mau membuat video kemarin habis nyuci 2 hari yang lewat dan mesinnya tidak dibersihkan, lupa bersihkannya. Ini secara otomatis ingat saya. Jadi air menggenang di sini. Inilah akibatnya. Seterusnya kepada kawan-kawan dan sahabat, ini tidak kalah pentingnya, ya. Ini sangat penting ini. Kalau sambungan kabel dari platina ini ke kuil ini dia kendor, maka kuil ini akan panas, ya. Jadi jangan terlalu buru-buru memponis. Kalau kuilnya panas artinya sudah rusak. Belum tentu. Jadi langkah-langkah yang pertama dia harus diinikan, periksa kabel ini. Kalau dia longgar, kencangin supaya dia berbunyi nanti waktu masuk. Dan insya Allah kuilnya ini akan awet seterusnya. Karena dia cepat rusak itu karena dia kendor, karena kita tidak mengetahui dan tidak tahu. Nah, ini harus kita kemekarkan. Kita pakai obeng, mekarkan, congkelkan sini, dia akan besar. Jadi waktu pas masuk ke dalam dudukan ini, dia akan pas. Karena dia kerenggangan ini ngeper dia. Nah, kadang-kadang karena dia sudah lama, dia tidak lagi mentul. Jadi kaku. Nah, karena sering terjadi orang yang punya mobil ini atau kita punya mobil tidak menyadari permasalahan itu. Karena barang dipakai, kepanasan terus menerus, dia akan kendor dan mekar. Dan juga harus kita ketahui di sini tentang permasalahan saringan hawa. Saringan hawa ini harus kita bersihkan kalau dia sudah kotor. Kalau dia kotornya sudah parah, maka kita harus menggantinya. Karena ini juga sangat besar pengaruhnya. Ya. Ya, dan ternyata ini juga sudah mulai kotor. Namun ini nanti akan kita bersihkan. Nah, disinilah cara-cara saya membuat video. Karena barang ini sudah lama tidak dibuka. Dan nanti akan kita bersihkan. Jangan dicuci. Usahakan untuk membersihkan ini. Kalau kita di bengkel, kita bawa ke bengkel, pakai angin kompresor. Jangan sekali-kali dicuci. Kalau dia sudah lembab, harus dikeringkan atau dijemur. Kalau dia lembabnya sudah kena oli,
sudah nggak bisa diinikan lagi kayaknya. Nah itu harus diganti ya, karena ini pengaruhnya juga sama dengan busi, platina, kuil. Karena dia ini kotor, jadi minyaknya tidak lancar anginnya, jadi sedotan anginnya itu akan nyendat karena segala pori-porinya sudah menutupi semuanya. Jadi jangan dianggap saringan hawa ini tidak penting, sangat penting. Namun kadang-kadang karena kita lengah dan lalai, ya nggak masalah. Tapi akibatnya juga akan jadi fatal. Ini bisa membawa mobil panas mesinnya. Ya, kita bawa mobil lagi enak bawa mobil, tahu-taunya panas mesinnya. Atau bau bensin ke dalam. Karena dia tidak menangkis anginnya tadi, tidak menahan angin, jadi bau bensin ini keluar. Nah, ditahan sama ini, sama saringan ini, dan ternyata saringan ini tidak berfungsi. Maka baunya itu sampai kemana-mana, bisa sampai ke depan waktu kita masih bawa mobil. Ya. Kalau untuk selanjutnya, supaya kita mengenali kerusakan-kerusakan pada mobil kita, ini harus diperiksa semua. Ini harus kencang, ya, kiri kanan ini. Aki ini harus kencang, jangan sampai terbuka. Nah ini juga demikian. Usahakan dia tidak ada bunyi waktu kita menstarter pagi-pagi. Ya. Kalau dia berbunyi kering, berarti ada yang kendor. Apakah baut, apakah yang lain, apa yang ini, atau baut-baut yang lain yang kira-kira kurang pas. Kalau dia kendor, sudah secara otomatis dia akan berbunyi. Ya, jadi bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, ini harus diperhatikan. Ya, contoh seperti ini tadi, ini kena air. Ya, ini harus kita bersihkan supaya tidak terjadi kendala waktu besok-besoknya. Ini kita bersihkan, kita buka pakai amplas. Bersihkan pakai amplas. Nah, pasang lagi. Nah, yang akan datangnya jangan kawan-kawan coba dibiarkan air di sini. Inilah akibatnya. Air yang ada, tetesan air yang ada di dalam ini dia tidak kering. Kapan dia panas, jadi menggaram dia. Ini menggaram kalau saya istilahnya, ya kan? Putih dia. Nah, ini nanti kita bersihkan. Ya, bagi kawan-kawan dan sahabat, kalau ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan melalui komentarnya. Ya, demikianlah video ini saya buat atau berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat, karena ini merupakan pengalaman pribadi saya bagikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.